Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Prioritas Indonesia. Kita lanjutkan informasi di siang hari ini. Kasus bunuh diri ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat diduga dipicu oleh faktor ekonomi. Bareskrim Polri mencatat selama Januari hingga Agustus 2024 terdapat 849 kasus bunuh diri dan 31,9% motif bunuh diri tersebut adalah masalah ekonomi. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendalami kasus bunuh diri ibu dan anak di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Faktor ekonomi diduga menjadi salah satu pemicu utama. Arifah menekankan peristiwa meninggalnya EN beserta kedua anaknya harus menjadi momentum introspeksi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Ia mendorong penguatan ketahanan keluarga dengan komunikasi terbuka antar anggota keluarga untuk menyampaikan perasaan yang sedang dirasakan serta menjaga hubungan sosial antar masyarakat untuk saling melindungi. Dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh EN, terungkap utang akibat judi online diduga menjadi pemicu tindakan nekat EN. Penyelidikan masih berlanjut untuk memastikan penyebab sebenarnya. Pada Jumat 5 September 2025, warga Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung digegerkan dengan temuan 3 jenazah di rumah kontrakan. Ketiganya pertama kali ditemukan oleh YS, suami korban EN. Jadi pelajaran penting untuk kita, khususnya keluarga-keluarga, bagaimana menguatkan ketahanan keluarga dalam rumah tangga. Komunikasi sangat penting. Apa yang dirasakan istri, apa yang dirasakan oleh suami, ini harusnya saling dikomunikasikan sehingga tidak ada hambatan ya untuk menyampaikan rasa yang sedang dirasakan gitu. Jadi ini introspeksi kita bersama. Yang kedua adalah bukan hanya ketahanan keluarga, tetapi bagaimana hubungan antar anggota masyarakat untuk lebih saling peduli. Kasus EN, salah satu dari ratusan kasus bunuh diri. Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri mencatat selama Januari hingga Agustus 2024 terdapat 849 kasus bunuh diri. Sebanyak 31,9% motif bunuh diri adalah masalah ekonomi dan 75,6% terjadi di rumah pribadi. Sejumlah kasus bunuh diri terjadi pada 2025 dengan insiden hampir serupa seperti DM 23 tahun di Sumsel, NS 26 tahun di Bangkalan, dan EN 34 tahun di Banjaran. Semuanya ibu muda yang diduga mengakhiri hidupnya karena masalah ekonomi. BPS melaporkan masih ada 7,28 juta penganggur pada Februari 2025. Naik 1,1% year on year. Namun kemiskinan ekstrim dilaporkan turun 1,1 juta orang pada Maret 2025. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan ekstrim antara 0 hingga 0,5% pada 2025 dan 0% pada 2029. Ketua Umum Into the Light mengatakan salah satu penyebab kasus bunuh diri adalah tekanan ekonomi sosial yang saat ini juga terjadi pada kalangan muda. Dan salah satu rekomendasi untuk mengatasi ini adalah BPJS memperkuat tanggungan kesehatan mental dan luka bunuh diri. Informasi ini untuk edukasi publik dan dorongan peran pemerintah. Bila Anda mengalami gejala gangguan kesehatan mental, segera konsultasikan dengan ahli dan jangan mendiagnosis sendiri. Tim Liputan Metro TV. Lalu pemirsa, bagaimana perhatian pemerintah dan apa langkah konkret untuk mencegah kasus bunuh diri? Kita membahasnya bersama Bapak Wihaji selaku Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Selamat siang Pak Wihaji. Selamat siang Mas Andrew. Pak Wihaji, langsung saja Pak Wihaji, bagaimana sih Pak perhatian Kemenduk Bangga pada banyaknya kasus bunuh diri akibat himpitan ekonomi? Terima kasih Mas Andro. Tentu yang pertama saya atas nama pribadi dan keluarga besar Kementerian Kemenduk Bangga / BKKBN ikut prihatin ada peristiwa
di beberapa tempat yang berkenaan dengan mengakhiri kehidupan atau mengakhiri hidupnya. Tentu ini kalau kita lihat dengan cara pandang dan perspektif keluarga, setiap peristiwa pasti ada sebab. Kemudian dalam pandangan kita di Kemenduk Bangga, salah satu sebab yang umum itu rata-rata ada masalah tentang kesehatan mental. Pertanyaannya adalah, apa penyebab kesehatan mental? Itu yang tentu menjadi perhatian dari kementerian kita. Di direktorat kita ada namanya direktorat yang menangani ketahanan keluarga. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Menteri PPA tadi, saya setuju bahwa penyebab utama adalah ada masalah mental. Saya ulangi, diduga ada masalah mental. Tapi kalau kita urai lagi, kenapa ada masalah mental? Diduga ada masalah ekonomi, mungkin juga masalah konflik keluarga, ataupun ada masalah-masalah iringan yang lain yang mungkin kompleks. Untuk itu di kementerian kita ada direktorat yang menangani tentang ketahanan keluarga, sering kita untuk edukasi. Tentu harapannya adalah ini lebih serius lagi di lini lapangan, kemudian potensi-potensi seperti ini di mana termasuk ada data-data yang tadi disampaikan. Memang Mas Andro, di Indonesia agak lumayan, data 2024 ada 4 ribuan, kemudian 400-annya itu di Jawa Tengah, dan mungkin ada 1-2 yang sudah ada dalam berita-berita tersebut. Baik. Intinya adalah kita di kementerian kita ada direktorat yang menangani ketahanan keluarga untuk mengedukasi beberapa hal, termasuk hari ini Mas Andro, pentingnya ngobrol bagian dari ruang bagi siapapun warga negara Indonesia untuk mengetahui isi hatinya, walaupun nanti kalau diurai agak ada beberapa sebab. Kira-kira itu yang paling penting adalah kita siap. Baik, Pak Wijaji, kemudian apa langkah konkret begitu Pak, baik itu jangka pendek ataupun juga jangka menengah dan juga jangka panjang yang bisa kita lakukan untuk saat ini Pak, untuk mencegah hal ini tidak terulang kembali begitu Pak? Oke, karena setiap peristiwa adalah sebab, maka yang kita urai adalah sebabnya apa. Karena sebab secara umum adalah ada masalah mental, maka hari ini Mas Andro, saya minta dari direktorat yang menangani ketahanan keluarga itu terus bekerja keras untuk memberikan edukasi ke lini lapangan, mana yang menjadi prioritas, di tempat-tempat mana yang ini menjadi masalah, dan masalah utamanya apa, penyebab dari masalah mental ini. Tentu yang paling utama jangka pendeknya adalah kita bikin namanya gerakan ngobrol. Ini sederhana, tapi ngobrol lah, siapapun, karena dasarnya Mas Andro adalah di keluarga. Peristiwa-peristiwa yang ada dalam berita tersebut dasarnya pasti di keluarga, maka diobrolin. Selain memang tadi disampaikan oleh Bu Menteri ada kepedulian, tetapi kita poinnya adalah di direktorat kita ada penyuluh-penyuluh lapangan yang menangani ketahanan keluarga. Maka saya minta tolong prioritaskan untuk edukasi tentang siklus kehidupan, tentang masalah-masalah keluarga. Itu baik, ada edukasi. Kemudian Pak Wihaji, kemudian bagaimana isu kesehatan mental ini bisa menjadi perhatian bersama, jadi bukan hanya dari pemerintah saja, melainkan juga masyarakat secara umum. Ya, karena itu kita tidak bisa kerja sendirian, Mas Andro. Kita mesti kerjasama dengan stakeholder terkait, termasuk Menteri Sosial, karena ada dasar-dasar yang memang mungkin ada masalah ekonomi. Kemudian juga Menteri Kesehatan yang berhubungan dengan kesehatan. Kemudian stakeholder terkait ataupun NGO yang dalam hal ini memang concern di dunia psikologi, khususnya kesehatan mental. Ini butuh langkah konkret yang nanti harapan kita, Mas Andro, adalah bahwa problem-problem yang teridentifikasi dari sebab-sebab itu yang akan kita kerjakan, Mas Andro. Di daerah mana, selama ini case-nya seperti apa, sebab utamanya apa. Nah gitu, Mas Andro. Saya kira langkah konkret kita adalah apa yang saya katakan di awal tadi. Itu, Mas Andro.
Siap, terima kasih Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN, Pak Wihaji, atas informasi Anda di Prioritas Indonesia. Terima kasih Pak Wihaji. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.